Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya setiap kita yang hadir pada saat ini? Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Saya berharap kita sudah duduk di tempat yang paling nyaman ya Bapak Ibu ya. Pastikan Anda ada di tempat yang membuat Anda nyaman untuk bisa datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan juga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami perlu memberitahukan kepada kita semua untuk setiap kita yang hadir beribadah di tempat ini agar tetap menggunakan maskernya, tidak membuka masker, karena kita akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bisakah kita saya undang kita bangkit berdiri, biar kita lebih semangat lagi untuk memuji, untuk melompat buat Tuhan. Bisakah kita memberi salam kepada kiri kanan kita? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun banyak kita mendengar berita kabar duka di awal tahun ini, salah satunya pesawat Sriwijaya jatuh seperti itu ya. Banyak penumpang yang meninggal oleh akibat kecelakaan tersebut. Dan juga banyak mungkin yang saya sering lihat di Facebook, banyak berita duka kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Masih sangat muda orang-orang yang meninggal. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu tidak membuat kita tawar hati memasuki tahun 2020, 2021. Sekalipun mungkin ada yang meramalkan hal buruk atas negara kita mungkin untuk di tahun 2021 ini. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa bila mana kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan dijagai oleh Dia. Amin. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan keamanan. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan perlindungan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Apapun proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui di tahun 2021, kita tidak akan takut dan gentar. Sebab kita percaya tangan Tuhan yang luar biasa menopang setiap kita. Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Amin Bapak Ibu. Satu kebenaran firman Tuhan menyambut kita sebelum kita memulai ibadah kita di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu, hanya di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau nyampaikan bahwa hanya di dalam Tuhan kita aman, kita dilindungi. Di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami. Kami mau tetap pegang erat tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu kami bisa hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini
pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Kasih-Mu mengubah setiap hidup kami, Tuhan. Ubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat. Mari datang kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Mari bersama kepada Tuhan. Amin. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Amin. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu pada hari ini, Tuhan. Tanda kami berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Ubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, mari angkat tanganmu saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara, kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Engkaulah alasan, hanya karena-Mu Tuhan. Mari serukan nama Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus. Yesus, pegang. Panggil namanya saudara. Biarkan Tuhan memegang setiap tangan kita dalam melewati tahun 2021. Ini pernyataan jemaatmu di tempat ini ya Bapa. Kami tak dapat berjalan tanpa Tuhan. Haleluya. Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu,
Karabalaba sekiro. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Dalam melewati setiap proses dalam kehidupan kami Tuhan, kami hanya membutuhkan Tuhan. Kami hanya memerlukan Tuhan. Dan saat ini kami berseru, Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, kami perlu pertolongan-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak setiap kita, berserulah kepada Tuhan. Katakan bahwa Engkau memerlukan Dia. Siapakah Engkau? Siapakah kita? Bila mana kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam melewati setiap harinya dalam hidup kami, bukan tidak ada gelombang dalam hidup kami, bukan tidak ada kerikil Tuhan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tekanan yang kami hadapi. Tapi kami percaya satu hal, Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu menolong kami. Dan di tahun ini pun demikian Bapak, kami percaya Engkau menuntun setiap kami, menuntun setiap kami dari kemuliaan demi kemuliaan. Engkau menjadikan kami lebih dari seorang pemenang, melewati setiap badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, serukan nama Tuhan. Yesus, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Amin. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, 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 pegang erat. Ini tangan kami Tuhan, tangan kami terangkat bagi Tuhan, tanda bahwa kami mengendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, dan kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita sebab kami memiliki Allah yang hebat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan saudara. Bagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Kita mau memuji Allah kita yang hebat. Woo! Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, siapa saudara? Tuhan
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Perkasa. Amin Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Dan nama-Nya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita dipuaskan. Amin Bapak Ibu. Dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan, kita dipuaskan. Setiap kita yang lemah dikuatkan kembali. Setiap kita yang memiliki masalah, Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi setiap kita. Oleh karena itu, jangan malu-malu untuk menyembah Tuhan. Jangan malu-malu untuk memuji Tuhan. Karena itu adalah langkah yang terbaik bagian kita untuk Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita mau menyatakan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah menara perisai dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Ku menopang
hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Kau benaran, kau berisai, kau Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kasih setia-Mu luar biasa atas kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Syukur Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh ada bersama dan hari ini kami berkumpul beribadah. Kami meninggikan nama-Mu, memuji-muji Engkau senantiasa. Bersyukur untuk pertolongan-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang heran dan hebat atas kami. Bersyukur untuk segala yang sudah Kau beri dan yang akan Kau berikan lebih lagi bagi kami.
Kami mau mendengar sabda-Mu menjadi panduan, pegangan dan penyemangat hidup kami kembali. Engkau hari ini memberikan kepada kami lagi Tuhan makanan rohani untuk kami boleh hari ini nikmati bersama-sama. Berkati firman Tuhan yang hari ini kami mau dengar. Biarlah itu memberi kami pertumbuhan, menyemangati kami. Dan kami rindu untuk dikoreksi kembali lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kami semua akan diberkati karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami sambut firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang siap belajar dan mendengar, sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Terima kasih untuk tim puji sembah yang boleh melayani, membawa kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda hari ini bersemangat untuk beribadah? Amin ya. Coba tanya kiri kanan, bersemangat, tanya dulu bersemangat. Oke, apa katanya? Mudah-mudahan. Loh, mudah-mudahan pula lagi ya? Bersemangat atau tidak? Iyalah bersemangat. Kalau bertemu Tuhan bersemangat. Daud bilang, kalau aku katanya datang ke rumah Tuhan, itu sebuah kesukaanku, begitu ya. Harus seperti itu. Jangan sampai Anda lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli pada kita. Dan kita juga harusnya menjadi manusia atau umatnya yang peduli kepadanya, ya. Rindu akan Dia. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang hal itu. Tetapi saya rindu akan membagikan tentang bagaimana fondasi yang namanya kesuksesan yang sejati. Semua orang di dunia ini ingin sukses. Semua orang ingin berhasil. Amin. Semua kita ya, pasti. Bagaimana yang di atas? Mau berhasil? Oh yes. Wah, kalau di atas bilang yes. Jadi saudara-saudaraku, semua kita, tidak ada orang yang mau hidupnya hancur atau gagal. Tapi seringkali lupa ada sebuah fondasi penting di dalam kita ini akan meniti karir atau kehidupan kita dalam dunia, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kesuksesan yang sejati. Ingat baik-baik saudara-saudara, kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan hidup. Katakan bersama saya, kesuksesan adalah sebuah proses perjalanan hidup. Tidak instan ya, amin ya, tidak langsung. Jangan Anda pikir kayak seduh kopi begitu ya. Kayak ada kopi yang sudah siap instan, siap saji. Atau seperti Indomie begitu ya, mie yang instan siap saji. Seduh air panas, diaduk-aduk, 5 menit, hajar langsung. Nggak ada begitu kesuksesan. Kesuksesan itu ada sebuah proses perjalanan. Dalam proses perjalanan hidup itulah, di situ kita akan menemukan banyak kesulitan. Ada pahit getirnya, ada sukacitanya juga. Tetapi dalam proses perjalanan hidup yang terus itu, fondasi dasar yang paling penting Anda dan saya harus tahu bahwa harus adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, kita mau melihat dulu seorang hebat, raja tersohor termasyur, sampai Yesus pun dikatakan keturunan dia. Itu adalah Raja Daud. Kita mau melihat bagaimana dia meniti karir dan kemudian menjadi sukses di dalam kehidupannya, menjadi seorang raja yang termasyur. Kesuksesannya menurut saya adalah sebuah kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang sejati nanti kita akan lihat beberapa hal-hal penting untuk kita sadari bersama, untuk bisa kita jadi contoh buat kita dalam menjalani hidup ini. Saya awali bagaimana Daud pada awalnya. Semua kita sudah tahu pasti kurang lebih kisahnya. Di dalam kisah Raja Daud, pada awalnya semua bermula di tengah keluarganya. Keluarganya itu nama bapaknya adalah Isai, dan dia punya abang-abang yang sungguh hebat, perawakannya tinggi, dan dia anak paling bungsu. Anak paling kecil tentunya bagaimana ya, kurang dianggap biasa, tidak tahu apa-apa, anak manja begitu. Tetapi Daud menjadi seorang yang hebat sekali, saudara-saudaraku. Dia ditugaskan oleh ayahnya Isai untuk menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya itu.
memberi makan di padang, menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang terjadi? Pada saatnya tiba ketika Raja Saul sudah ditolak menjadi raja Israel. Saul tidak taat dan akhirnya Tuhan membuang dia. Tuhan menolak dia menjadi raja. Padahal itu adalah pilihan Tuhan pada awalnya. Maka Daud, Anda baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Kemerah-merahan pipinya masih sangat muda sekali. Dia dipanggil dari penggembalaan kawanan kambing domba ayahnya. Dipanggil dari padang. Saya percaya Daud waktu itu masih kotor kakinya, mukanya pun masih penuh debu. Dia datang dengan polosnya masuk ke rumah. Sementara di dalam rumah sudah ada seorang nabi yang sangat dihormati di Israel. Dia adalah Nabi Samuel. Datang jauh-jauh mengunjungi rumah itu. Karena Tuhan yang memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumahnya bernama Isai di Bethlehem. Dan Tuhan akan menunjukkan seorang pengganti Raja Saul ada di sana. Samuel awalnya berpikir menjadi raja itu perawakannya harus tinggi tegap. Dan abang-abangnya si Daud itu seolah-olah semua memiliki kriteria yang sangat cocok untuk mengganti Saul. Hampir saja Samuel tertipu. Untunglah Tuhan berkata, jangan kau pilih, jangan kau lihat perawakannya yang tinggi. Ayat yang ke-7. 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Jangan kau lihat pandang parasnya perawakan yang tinggi, aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan saya baik-baik. Fondasi awalnya Anda akan mendapatkan kesuksesan sejati selalu bermula dari hati Anda yang sebenarnya tulus bersih. Ingat baik-baik. Fondasi awal penting untuk menggapai sebuah kesuksesan sejati. Bisa nggak orang sukses tanpa hati yang bersih? Bisa. Bisa nggak orang kaya mengandalkan kekuatannya dan hikmatnya? Bisa. Tapi tidak kesuksesan yang sejati. Nanti kita akan melihat apa saja sebenarnya kesuksesan yang sejati itu. Tapi Anda dan saya harus tahu pemilihan Daud menjadi seorang raja nantinya semuanya bermula dari hatinya. Manusia melihat perawakan, manusia melihat bagaimana penampilannya, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat baik-baik saudara-saudaraku, hati kitalah yang selalu dilihat Tuhan, bukan penampilan kita. Katakan amin. Bisa saja penampilan Anda ya penampilan seperti orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi karena hati Anda tulus, bermula dari situlah Tuhan akan mengangkat Anda. Kemudian kalau kita melihat semuanya, pada akhirnya Daud si bungsu ini dialah yang terpilih diurapi menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan bapak, di hadapan orang tua. Semuanya saudaranya ada di situ dan dia diurapi menjadi raja. Pertanyaan saya, langsungkah dia menjadi raja? Tidak. Lihat, hari ini saya mau bagikan kepada saudara hal yang sangat penting selanjutnya. Karir Daud di dalam dunia pemerintahan, dia masuk ke dalam istana Raja Saul, itu semua atas penentuan Tuhan. Tetapi yang menarik sekali bagi saya adalah Daud itu memiliki keistimewaan di dalam dia menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya. Sebagai seorang penggembala kawanan kambing domba, Daud biasanya membawa 3 jenis alat, dan ini selalu dia akan bawa. Yang pertama, dia akan membawa kecapi
Kecapi tujuannya dia akan memuji-muji Tuhan sambil semua kawanan ternaknya duduk, dan dia akan ada di situ sambil menjaga dia bermain kecapi. Ngapain dia bermain kecapi? Dia menaikkan lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan Allahnya. Itu sebabnya Mazmur, jumlah kitab di dalam seluruh kitab, jumlah pasal dalam seluruh kitab di Alkitab yang terbanyak adalah Mazmur, 150 pasal. Itu berarti pujian penyembahan dinaikkan luar biasa. Maka apa yang dilakukannya? Kecapi dimainkannya sambil dia memuji Tuhan. Lahirlah lagu-lagu baru. Dia bermain kecapi, dia menyembah Tuhan Allahnya. Dan tahukah Anda, sebenarnya Daud dimulai dari situ. Karena hatinya yang bersih, hatinya yang tulus, dia bermain kecapi dan akhirnya Tuhan disenangkan di sorga. Yang pertama itu adalah kecapi. Yang kedua yang dibawanya adalah tongkat gembala. Tongkat gembala itu tongkat tapi ada selalu begini ya. Ada lengkung dia begitu. Itu tongkat. Tongkat gembala apa gunanya lengkungnya itu? Tongkat itu artinya pendisiplinan supaya kembali kepada arah yang benar. Jadi kalau kambing domba lari tak kemana, maka sang gembala akan taruh yang bengkok itu, dia taruh di leher gembala di domba itu atau kambing itu, dia tarik supaya jangan keluar dari kawanan. Kalau dia keluar sendiri dari kawanan, maka serigala, harimau atau binatang buas akan gampang menerkamnya. Maka ditariklah dengan tongkat itu. Dan yang ketiga yang pasti dibawanya adalah ali-ali. Ali-ali ini tujuannya apa? Dia akan mengusir dan membunuh singa, beruang, binatang buas yang ingin memangsa seluruh kawanan kambing dombanya. Perhatikan baik-baik. Waktu Daud masuk ke istana Saul, apa yang membawanya sampai di sana? Alkitab berkata pada pasal 16 ayat 14. Saul karena sudah ditolak Tuhan, roh Tuhan undur daripada Saul dan akhirnya masuklah roh setan. Perhatikan baik-baik, masuknya roh setan ke dalam Saul. Kenapa begitu gampang? Karena Tuhan sudah membiarkan dia di situ. Tuhan tidak peduli lagi dengan Saul. Makanya hati-hati kita, kalau Tuhan sudah nggak peduli lagi, dibiarinnya kau sampai mati di situ kesurupan, dibiarinnya begitu. Jangan sampai Anda anggap remeh dengan Tuhan. Yang menarik sekali begini. Ayat 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu ada yang menjawab seorang hambanya, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan gagah perkasa, prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi pada waktu Saul masuk ke istana raja, apakah yang dia bawa sebenarnya? Itu kecapi pada awalnya. Dengan dia bermain kecapi, saudara-saudaraku, maka apa yang terjadi? Raja Saul rasanya tenang. Perhatikan kekuatan yang namanya musik itu. Daud bermain kecapi, ting ting ting, begitu luar biasanya Daud. Yang ajaibnya, roh setan yang mengganggu Saul pergi lari. Luar biasa bukan? Dia tidak mengusir setan dengan usir sampai tegang lehernya, tidak. Dia cukup memainkan kecapinya dengan tenang dan teduh. Dan Saul tenang kembali. Setan sudah pergi.
Luar biasa sekali saudara-saudaraku. Ketika itu saudara-saudara, waktu Daud, ayat 21. Perhatikan baik-baik ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 23 dengan cepat. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Wish, luar biasa. Dengar baik, karir Daud memasuki karirnya menjadi seorang prajurit, menjadi seorang kepala prajurit, atau nanti naik karir itu. Bermula dia masuk di dalam karir pemerintahannya, kemiliterannya, bermula dari kecapinya, bukan dari gagahnya. Perhatikan baik-baik, apa arti kecapi tadi? Kecapi adalah sesuatu alat yang digunakan Daud untuk memuji menyembah Tuhan Allahnya. Itu artinya saudara-saudaraku yang akan membuat kau mulai masuk kepada sebuah karirmu. Itu adalah bagaimana engkau mengagungkan, meninggikan Tuhan dalam hidupmu setiap harinya. Bermula dari pujian penyembahan yang tulus dari hatimu yang terdalam, kau naikkan kepadanya. Dari situlah awal kemudian Tuhan akan mulai membawa engkau dari satu bagian, dari satu anak tangga kepada anak tangga selanjutnya. Perhatikan saya baik-baik. Kesuksesan yang sejati selalu bermula dari adanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang menarik lagi, ketika dia sudah ada di istana, apakah dia langsung naik karirnya? Tidak. Dia menjadi pembawa senjata Saul. Daud pendek kecil, semeter kotor, semekot. Saul perawakannya tinggi, tegap, kekar. Dan Daud hanya bermain kecapi saja. Lalu dia mulai menjadi pembawa senjata Raja Saul. Kemana Saul pergi berperang, kemana pergi dia, Daud memegang senjata Saul. Itulah kerjanya. Rendahan, tidak ada apa-apanya di mata orang. Sampai akhirnya masuklah kepada jenis alat yang kedua digunakannya. Kalau yang pertama kecapi, maka yang kedua alat yang digunakannya adalah ali-ali. Apa itu ali-ali? Ali-ali itu sejenis ketapel kalau kita sekarang. Tapi dulu itu ali-ali itu dimasukkan di dalam lalu diputar begini. Ada batu ditaruh, diputar begitu rupa lalu dilepaskan batu itu. Di mana digunakannya? Pada waktu Goliat menghina umat Tuhan dan telinganya mendengar dan dia bilang, siapa manusia kurang ajar itu yang golongan tak bersunat, berani sekali dia menghina Tuhan Allah Israel. Semua orang gentar karena Goliat itu tinggi, raksasa. Tapi Daud bilang kepada Saul, aku menjaga kawanan kambing dombaku. Setiap serigala beruang ingin memakannya, aku datangi dan aku hajar. Aku bunuh, aku koyakkan mulutnya, katanya. Aku akan membuat Goliat itu sama seperti binatang yang telah kukalahkan itu. Saul bingung bagaimana mungkin. Tapi akhirnya Saul berkata, oke lah, berarti kau berani? Berani, karena semua tidak ada yang berani. Raja yang tinggi gagah seperti Saul pun tak berani. Apalagi prajurit-prajuritnya, semuanya lebay semuanya. Tapi Daud, manusia yang pendek kecil itu, dia berani karena apa? Perhatikan baik-baik. Dia punya pengalaman hidup bersama Tuhan sebelumnya. Jadi dengar baik, pengalaman-pengalaman hidupmu dan hidupku di masa lalu, bagaimana Tuhan menolong. Jadikanlah itu menjadi sebuah dasar untuk Anda menapaki tahun ini dan selanjutnya. Kalau tahun lalu Tuhan tolong Anda begitu rupa,
maka tahun ini pun Tuhan akan tolong Anda begitu rupa juga. Amin, saudara-saudaraku. Tetapi apakah sampai di situ lagi karir Daud? Enggak. Setelah mengalahkan Goliat yang menjadi prajurit, naik menjadi kepala prajurit. Bayangkan, lalu maju ke medan perang dan selalu menang, tidak pernah kalah. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, kesuksesan kita kalau sebagai anak-anak Tuhan harus kita ingat ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Selanjutnya yang menarik adalah Daud kemudian mau dibunuh oleh Saul sendiri. Kenapa? Karena Saul iri hati. 1 Samuel 18 Anda bisa baca ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-8. Waktu itu mereka pulang berperang dan memasuki kota. Banyak perempuan-perempuan bernyanyi-nyanyi. Tapi mereka bernyanyinya mungkin spontan, tidak ada maksud sebenarnya. Mereka bernyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Mana lebih banyak? Berlaksa atau ribu? Berlaksa. Maka irilah Saul. Aduh, ngeri. Dia mulai dengki. Hati-hati yang suka iri-iri sama orang. Ingat baik-baik, iri artinya tanda tak mampu. Orang iri tidak akan pernah senang tenang hidupnya. Amin. Tidak akan pernah. Kalau tetanggamu beli Mama Mio, jangan pula kau tak bisa tidur. Itulah orang iri. Tetangganya beli TV 28 inci. Sementara TV-nya masih TV 12 inci. Kecil mungil. Iri dia. Jangan pernah iri, saudara-saudaraku. Akibatnya Saul mulai mendengki. Anehnya ketika Saul mendengki, Alkitab berkata, roh jahat itu masuk lagi. Perhatikan saya baik-baik yang suka iri. Halo, yang suka dengki sama orang. Aku beritahu padamu bahwa roh jahat akan masuk kembali kepadamu. Amin. Jadi harus betul-betul dijaga hidup kita. Setuju saudara-saudara? Iya. Karirnya kemudian naik lagi, tetapi Saul mulai mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuhnya. Disinilah yang namanya proses perjalanan hidup itu. Tidak ada selalu yang mulus. Daud harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi yang luar biasanya, apa yang membuat Daud tetap bisa semangat dan tetap bisa mampu melewati semua itu, Mazmur 27 dia tuliskan sebuah nyanyiannya. Mazmur 27 bilang, Tuhan terangku keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Wis, luar biasa saudara-saudara. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa saudara-saudaraku. Ternyata Daud punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan di kala masa-masa sukar dalam hidupnya. Dan yang menarik pada ayat yang keempat, coba Anda lihat, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Daud, dimintanya dari Tuhan. Satu hal yang kurinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Rupanya Daud meminta satu hal. Sekarang saya tanya pada saudara, kalau Anda berdoa hari ini, apa yang Anda minta? Biasanya, Tuhan berikan aku jodoh bagi yang belum punya jodoh. Jodoh itu Tuhan, hidungnya harus begini, rambutnya harus begini, giginya harus rata. Banyak kriterianya kan? Tuhan, aku minta apa? Pekerjaan, bagi yang belum punya pekerjaan. Tuhan, aku
Aku minta Tuhan, tolong Tuhan. Tanya Tuhan apa? Supaya aku bisa beli sepeda motor. Roda 2 Tuhan, roda 2. Dari roda 2 nanti naik meningkat ke roda 3. Maksudnya dari roda 2 ke becak begitu saudara-saudara. Roda 3 barulah roda 4 Tuhan. Apakah itu sebenarnya permintaan Anda yang paling penting? Udah ada roda 4, apa yang Anda lakukan lagi? Tuhan, roda 4 ini kayaknya sudah, aduh Tuhan, catnya sudah mulai apa? Aku berdoa, gantilah Tuhan. Nah, ganti lagi. Udah diganti Tuhan, gimana lagi? Tuhan, istriku pun perlu roda 4 supaya dia jangan masuk angin. Beli lagi loh roda 4 lagi untuk istri lagi. Anda tahu, begitulah selalu kita minta. Menariknya, Daud tidak meminta yang begitu-begitu pula. Apa yang dia minta? Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Rupanya tetap di dalam banyak kesusahan, dalam apapun yang dia minta, tetap adalah Tuhan saja dalam hidupnya. Menarik sekali. Jadi memang berawal dari kecapinya yang tadi di padang itu, dia mengembalakan kawanan kambing domba, dia menyanyi memuji Tuhan. Berawal dari situ pula lah kemudian dia tetap berkata, aku mau menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati baitnya, itu yang kuingini. Saudara-saudaraku, luar biasa. Jadi kesuksesannya Daud itu semua karena dia selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Halo, itu artinya dalam persoalanmu hari ini pun, pergumulanmu yang berat hari ini, kau datang di sini dan mungkin kau butuh topangan doa. Ya baik, tapi yang kau harus rindukan selalu Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang akan membawa engkau terus bisa bersemangat dalam menjalani hidup. Amin saudaraku. Saya lanjutkan, ada sebuah kisah yang menarik lagi dari Daud itu. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Dikatakan bagaimana waktu itu tabut Allah sudah dirampas oleh Filistin. Lalu kemudian mereka mau mengembalikan tabut itu dengan menggunakan kereta lembu. Sampailah tabut itu di daerah Kiryat Yearim pada pasal 7 1 Samuel ayat yang pertama. Dan kemudian tinggallah di rumah Abinadab pada ayat yang kedua. Berlalulah waktu selama 20 tahun. Itu sebelum ada Daud menjadi raja. 20 tahun itu masa yang panjang. Tabut Allah adalah sebuah simbol bagaimana orang Israel menyembah Tuhan Allah Israel. Itu ada tabut perjanjian, ada tabut Allah. Tuhan hadir. Simbol yang sangat-sangat penting. Tapi mereka melupakan Tuhan. 20 tahun. Tidak peduli. Ketika Daud menjadi raja, dia peduli. Dia bawa tabut Allah yang dia ada di rumahnya Kiryat Yearim, di rumah Abinadab itu. Pada pasal selanjutnya Anda baca bagaimana kemudian Daud di dalam 2 Samuel, perjalanan yang cukup, waktu yang cukup jauh sekali, lama sekali. Tapi Daud memikirkan tentang Tuhan. Dia mulai memindahkan tabut Allah itu, saudara-saudaraku. Dia mulai pindahkan. Kemana? Dia mulai pindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel pasal 6 tabut dipindahkan, walaupun pada awalnya agak gagal karena salah cara dia membawa. Harusnya tabut itu ditaruh di pundak ditandu 4 orang. Itu kata firman. Tapi dia melakukan supaya cepat sampai, dia taruh di atas kereta lembu. Karena dia pikir orang Filistin saja bisa menaruh kereta di atas kereta lembu, ya dia ikuti cara itu. Akhirnya tergelincirlah kata Alkitab, dipegang tabut itu, matilah Uza dan Ahios. 2 orang mati di situ, dihajar oleh Tuhan. Ketakutan yang sangat itulah akhirnya mengembalikan dia dengan cara yang benar membawa tabut itu.
Sampailah singkat cerita tabutnya di Yerusalem. Dia tetap memikirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang menarik pada pasal 7, 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Disebutkan ketika raja telah menetap di rumahnya, berarti sudah aman semua ya. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya sekeliling. Sudah sentosa, namanya sudah masyhur, sudah terkenal di mata musuh-musuh dan bangsa-bangsa sekelilingnya. Semua orang gemetar karena kuat kuasa Tuhan ada padanya. Tetapi yang menarik lagi ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Natan. Siapa Nabi Natan? Nabi Natan adalah penasehat rohaninya. Ingat baik-baik, setiap kita perlu sekali ada penasehat-penasehat rohani dalam hidup kita. Daud memiliki penasehat rohani namanya Nabi Natan. Dia bilang, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras itu besar-besar dan itu ada di Libanon. Tahan sampai ratusan tahun. Dan kemudian dia bilang, ini istanaku begitu megahnya. Tapi tabut Allah itu diam di bawah tenda katanya. Masa tabut Allah di bawah tenda-tenda? Sepertinya zaman dahulu di zaman Musa kemah-kemah begitu. Disitulah ditaruh tabut itu. Daud mulai memikirkan harus ada tempat yang terbaik untuk tabut itu. Saudara-saudaraku, baca ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menghendaki Daud. Tuhan menyetujui rencana Daud, tapi Tuhan tidak menyetujui kalau dia yang membangun tempat bait Allah yang besar itu untuk tabut itu. Mari kita perhatikan ayat 12, ayat yang terakhir sebelum kita akhiri semuanya. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Daud tidak diberikan sebuah hak untuk mengerjakan, tapi Salomo anaknya lah yang mendirikan bait itu nantinya. Tetapi yang menarik, kesuksesan sejati akhirnya ditutup dengan sebuah pengertian yang sangat menarik sekali bagi saya. Apa itu? Kesuksesan sejati. Kalau Anda sudah sukses hari ini, kesuksesan sejati akan tampak dalam hidup Anda. Ketika apa? Ketika generasi di bawah Anda menikmati warisan yang istimewa itu bagi. Haleluya. Amin saudara-saudara. Anak-anak cucu kita akan menikmati apa yang sudah kita kerjakan hari ini dengan baik dan benar. Itulah orang yang sukses. Ada orang sukses di dunia kelihatan banyak hartanya, tapi ternyata ketika dia sudah tidak ada, apa yang terjadi? Anaknya bunuh-bunuhan hanya memperebutkan harta itu. Anda tidak sukses. Begitu Anda tidak ada, semua anak-anak Anda ribut, bertengkar, berkelahi, Anda tidak sukses. Dengar baik. Tapi Daud mempersiapkan anaknya untuk mendirikan bait Allah itu. Dan yang menariknya, luar biasa menariknya, perhatikan baik-baik. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ais. Tahta Daud kokoh. Berapa lama? Selama-lamanya. Itu kesuksesan sejati Bapak Ibu. Tidak goyah. Tidak goyah. Di dalam ketika kami belajar tentang kepriaan, ada seorang yang
katanya menyelidiki yang hidup pada zaman itu. Saya lupa abadnya keberapa, 16 atau 17, saya lupa. Ada seorang bernama Makjus, kaya luar biasa. Tapi juga ada seorang penginjil di sebuah desa kecil, hamba Tuhan yang sederhana sekali. Dia bernama Jonathan Edwards. Hidup pada zaman yang sama, dengan kekayaannya yang sangat jauh berbeda. Tapi apa yang terjadi? Diselidikilah turunannya semuanya terus. Sampai 10 generasi terus dilihat keturunan itu terus. Yang membuat saya semakin yakin bahwa orang yang sukses itu dilihat terus dan terus. Makjus diselidiki semuanya. Ternyata sudah terlalu banyak. Ada surveinya sudah. Saya belum bisa memberikan, ada catatannya pada saya lupa sekali. Sekian puluh % dari generasinya itu pembuat onar, itulah turunan Makjus. Sekian orang-orang yang dilahirkan dari generasi itu pengedar narkoba, jadi pelacur, pemabuk. Ada lagi yang hanya kerjanya itu pegawai tapi rendahan. Ada yang jadi pegawai tapi rendahan. Generasi selanjutnya. Tapi yang menarik sekali waktu itu sambil saya membaca, sambil saya merenungkan hidup saya ke depan. Jonathan Edwards, lebih 50% dari generasinya menjadi tenaga-tenaga misi, penginjil-penginjil di berbagai tempat dan negara. Banyak sekali menjadi orang-orang tenaga medis, dokter, perawat untuk menolong masyarakat. Lalu kemudian ada yang menjadi senator atau bahasa kita anggota DPR. Dan yang menarik yang membuat saya kaget, salah seorang turunannya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Itulah kesuksesan yang sejati. Camkan baik, hari ini aku beritahu padamu, hartamu yang banyak itu sekalipun belum menjamin kesuksesan sejati dalam hidup. Sampai generasi selanjutnya akan membuktikan semua itu. Saudara-saudara, besar sekali harapan saya dari kita gereja ini. Anak-anak kita, mungkin saya termasuk tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kita semua. Termasuk saya, anak-anak saya, semua kita. Kalau kita sudah miskin seperti ini, cukup sampai di sini kita. Stop, berhenti. Kutuk kemiskinan itu, berhentilah. Tapi selanjutnya pada keturunan kita harus menjadi keturunan yang hebat. Itu sebabnya dengar baik Bapak Ibu. Dimulai dari hidupmu hari ini yang berjalan dalam Tuhan. Jangan kau menyimpang. Lurus sajalah jalanmu. Kau melihat generasimu nanti akan berbeda, percayalah. Tapi kalau kerjamu hanya menipu, main judi, tipu sana, tipu sini, itu saja terus. Bohong sana, bohong sini. Kau akan lihat generasi selanjutnya. Menyedihkan nanti. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Saya rindu ada anak-anak kita yang akan menjadi orang-orang hebat di pemerintahan pusat sana. Amin, saudara-saudaraku. Ya. Tapi Pak, bagaimana? Ingat baik-baik. Sudah saya katakan tadi, kesuksesan itu proses perjalanan hidup. Anda harus menyiapkan diri Anda untuk mempersiapkan generasi Anda. Bagaimana mungkin dia akan mencari Tuhan kalau engkau pun bermain-main dengan Tuhan? Bagaimana mungkin fondasinya benar, hati yang tulus dan murni tadi, kalau hatimu pun tidak benar? Bagaimana mungkin? Saya bukan tipe hamba Tuhan yang pula begini. Kalau ada orang datang bersama kita, mungkinkah dia berduit, orang kaya sekalipun. Bukanlah tipe saya pula lalu kemudian mengangkat-ngangkat, lalu kemudian bagaimana cara supaya dia menarik-narik dia.
Bahasa orang Bataknya menganju-nganju dia. Saya bukan tipe orang begitu pula. Buat saya jauh lebih penting adalah orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Buat saya jauh lebih penting orang-orang yang mau maju di dalam Tuhan. Karena saya percaya uang, berkat, apapun semuanya Tuhan bisa kirimkan dengan caranya yang ajaib. Nabi Elia di tepi sungai Krit tidak ada makanannya, tapi Tuhan pelihara. Waktu itu Elia marah kepada Raja Ahab, dan kemudian Raja Ahab dia tegur dan dia mau dibunuh gitu ya. Apa yang terjadi? Elia harus melarikan diri dan harus mengasingkan di tepi sungai Krit. Dia nggak ada makanan, bukan? Tapi Tuhan hebat. Tuhan suruh burung gagak mengantarkan daging, saudara, dan roti, makanan Nabi Elia. Ingat ya, disuruh Tuhan. Saya mikir gini, dari mana itu burung gagak mengambil roti dan daging? Baru saya ngerti. Ya, disuruh Tuhan burung gagak itu masuk ke dapur Raja Ahab. Jadi sudah dimakan, sudah digoreng begitu, ditaruh di situ. Masuklah burung gagak itu, diambilnya lah. Diantarnya sama Nabi Elia. Makanlah Nabi Elia, tetap ingat makanannya apa? Bukan ikan teri, daging. Ngerti gak maksudnya? Yang terbaik Tuhan kasih. Minumannya dari mana? Dari air sungai Krit itu. Dia minum dari situ. Terpeliharalah dia. Saya punya sebuah keyakinan selalu. Karena sudah punya pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu. Tuhan pasti akan pelihara. Ingat ya, saya akhiri hari ini. Sekali lagi, sungguh-sungguhlah setialah Anda pada Tuhan. Jangan kau bermain-main dan jangan kau anggap remeh. Jangan kau anggap enteng. Kadang-kadang kami orang Batak. Orang Batak itu kalau dibilang tidak bertuhan kau, dia santai aja. Tapi kalau bahasa Batak, dang maradat toh katanya, tak beradat kau. Ngamuk itu, saudara. Lebih tinggi adat daripada Tuhan baginya. Bahaya betul yang seperti itu. Bahaya betul. Mari lewat kesempatan ini, Tuhan ingin mengokohkan keluarga kita dari turun temurun, dari generasi kepada generasi selanjutnya. Amin. Doakanlah anak-anakmu. Tumpangkanlah tanganmu padanya. Peluklah dia dan katakan padanya, Tuhan memberkati engkau. Kalau kau tidak pernah tumpangkan tangan pada anakmu, pasti nanti awalnya waktu kau menumpangkan tangan pada anakmu, anakmu pasti ketawa gelik terbahak-bahak. Waktu kau tumpangkan tangan, Tuhan aku berdoa, pasti gitu anakmu. Kenapa? Karena seumur hidupnya gak pernah kau doakan. Itu artinya apa? Bertobatlah kau. Itu maksudnya, saudara-saudara. Gak pernah kau peluk anakmu untuk kau doakan juga dengan sungguh. Aduh, geli sama dia. Enggak. Doakanlah anak-anakmu. Supaya apa? 20 tahun lagi. Haleluya, amin. Itulah kesuksesan yang sejati. Bukan hartamu yang banyak hari ini. Ingat, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi hari ini. Bermula dari satu hal penting. Hati Daud dilihat oleh Tuhan. Kemudian kecapi pujian penyembahannya kepada Tuhan membuat dia masuk ke istana, karirnya mulai naik. Terus dalam menjalani hidup tetap di dalam Tuhan. Sampai sudah menjadi raja pun dia tetap berkata, aku merindukan Tuhan. Jadi itulah yang akan membawa hidupmu menjadi sukses di tahun ini. Bawalah hidupmu untuk terus lebih lagi dekat pada Tuhan. Lakukanlah pujian penyembahanmu lebih lagi. Kau bisa mengangkatkan tanganmu dan kau bernyanyi. Kalau engkau tidak tahu lagu baru, lagu lama pun bisa. Haleluya. Amin. Tapi lagu lama lupa, Pak. Lagu yang zaman Belanda pun jadilah.
Tapi itu nggak tahu Pak. Memang dasar kau tak mau nyanyi, bilang aja begitu. Banyak kali lah ceritamu, alasanmu. Apapun kau bisa. Bukan mesti lagu yang kayak tadi jingkrak-jingkrak. Enggak mesti. Kalau kau sudah tua kan nggak mungkin jingkrak-jingkrak. Betapa kumat encokmu kalau kau lompat. Lebih bagus kau tenang. Amin, ibu-ibu yang sudah tua. Jangan merasa langsung aku nggak bisa lompat. Enggak. Mungkin cuma nyanyinya lagu yang zaman Belanda dulu. Lagunya apa? Tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan. Yang penting kau keluarkan dari hati. Oke? Jangan tenanglah. Itu enggak keluar, kau enggak lakukannya dengan sungguh. Keluarkan dari hatimu dengan tenang saja. Tuhanlah yang memimpinku. Kau nyanyi. Enggak heran ketika kau merasa Tuhan hadir dalam dirimu. Dengan hatimu, air matamu mengalir. Betul kan? Menangislah engkau. Akhirnya enggak tahu lagi tahap apa lagumu itu. Yang ada cuma tapi kau jangan lupa di surga Tuhan itu. Tuhan mendengarkan engkau. Kenapa begitu? Memang notnya salah. Tapi dari hatimu Tuhan menyangkap itu. Dibawa naik ke tahta surga. Hebat sudah. Bahasa saya suka bilang, lebih bagus kau nangis di hadapan Tuhan daripada nangis di hadapan mertuamu. Haleluya. Kalau kau nangis di hadapan orang, sembam-sembam matamu, bengkak-bengkak, ya kan? Sehingga kau lihat pun begini-begini, ya kan? Tapi kalau kau nangis di hadapan Tuhan, begitu kau amin, begitu kau tenang, lega dan semua seperti bebas. Benar apa tidak? Iya kan? Dan matamu langsung bisa melihat terang. Nilai uang pun langsung jelas, mana 100 ribu, 50 ribu. Langsung dia pas dia, saudara-saudaraku. Wah, hebat saudara. Kenapa tidak kau lakukan itu? Datang pada Tuhan. Ayolah. Ayo. Perbanyak penyembahanmu sama Tuhan. Supaya jelas penglihatanmu. Amin saudara-saudara. Supaya bisa jelas kau lihat bagaimana ke depan. Suatu kali Daud bilang, aku menyesal. Aku ikut Tuhan begini, aku ikut engkau begini. Tapi kata Daud, setelah aku masuk ke pelataran Tuhan, barulah aku bisa mengerti, katanya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita juga sungut-sungut kan? Kita juga lihat orang lain kenapa berhasil hidupnya sementara saya sungguh-sungguh tidak berhasil kan? Kenapa begini Tuhan? Daud juga pernah ngalami. Minggu-minggu depan kita akan belajar tentang itu juga. Supaya kita tetap bersemangat menjalani hidup di tahun ini. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi bersama-sama, tenanglah kini hidupku, dan saya rindu kita menaikkan dari hati kita yang terdalam. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Adakah di antara saudara yang hari ini punya kesusahan? Adakah hari ini yang datang dengan banyak beban berat? Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Haleluya. Datang pada Tuhan. Pejamkan matamu. Kau bisa mengangkat tanganmu dan katakan kepada Dia hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan
menolong engkau, akan menuntun langkahmu senantiasa. Haleluya. Kiralah basandar. Saya masih memberi waktu. Tuhanlah yang membimbing. Bapa yang baik, aku berdoa Tanganku dipegang semangat di dalam pekerjaan pergumulan apapun Tuhan, tidak akan pernah hatiku berserah penuh. di dalam nama Tanganku dipegang teguh. Allah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Kami diajak bagaimana kami untuk tetap memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan menjadi korban, kami selalu membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang-orang yang akan setiap saat memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahi rahmat-Mu dan hikmat-Mu atas hidupnya. Pakai dia lebih lagi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita diberkati Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajar Tuhan, ajaib Tuhan, ajar Tuhan, ajaib Tuhan. ajar Tuhan, ajar Bapa yang baik, kami percaya rahmat-Mu luar biasa atas kami. Engkau memberkati kami pada hari ini. Kami akan pulang dan kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau ke tempatmu dengan sukacita. Bawalah berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh-Nya Kudus akan kau nikmati senantiasa dari hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput setiap kita yang percaya. Setiap yang percaya katakan bersama, amin. Amin.
lagi, Tuhan berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.